Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ayah bunda yang dimuliakan Allah, mari bersama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan juga bersolawat salam kepada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ayah bunda, selamat datang kembali di kajian mengenai 40 hadis panduan seorang muslim, yang mana kajian ini membahas isi dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang penting, yaitu menyelami makna iman, Islam, dan ihsan. Ayah bunda, sebelum kita awali pembahasan kita pada kesempatan kali ini, mari kita bacakan surat Al-Fatihah. Kita hadiahkan untuk pengarang kitab ini, yaitu Al-Imam Nawawi, dan juga kita memohon kepada Allah untuk diri kita agar Allah senantiasa menjaga kita semua, menjaga anak kita, menjaga keluarga kita, memberikan keberkahan kepada ilmu kita, kepada umur kita, memberikan manfaat kepada apa yang telah kita pelajari, khususnya agar menjadi bekal untuk kehidupan kita saat ini. Ala hadhihi niyah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari bersama kita kaji hadis di dalam kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah ini terkait dengan makna iman, Islam, dan ihsan. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala anhu wardah wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharaini amin. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin ittala'a 'alaina rajulun shadidu bayadhi thiyab shadidu sawadi sya'r la yura 'alaihi atharu safar wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidhayhi wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimus shalah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala saddaqta. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala fa akhbirni 'anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala saddaqta. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Qala mal mas'ulu 'anha bi'a'lama minas sa'il. Qala fa akhbirni 'an amaratiha. Qala an talidal amatu rabbataha wa an taral hufatal 'uratal 'alata ri'a asy-sya'i yatatawaluna fil bunyan. Thumma intalaqa falabithtu maliyan. Thumma qala ya Umar atadri manis sa'il? Qultu
Allah wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Rawahu Muslim. Al-Imam An-Nawawi berkata, dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, juga dia berkata, ketika kami duduk-duduk di sisi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang mengenakan baju yang sangat putih dan berambut sangat hitam. Tak tampak padanya bekas-bekas perjalanan jauh dan tak pula seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Hingga kemudian dia duduk di hadapan Nabi, lalu menempelkan kedua lututnya kepada lututnya baginda Rasul. Seraya berkata, "Ya Muhammad, beritahukan aku tentang Islam." Maka bersabdalah baginda Rasul, Islam adalah engkau bersaksi bahwa tiada ilah atau Tuhan yang disembah selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Engkau mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan pergi haji jika mampu. Kemudian dia berkata, Anda benar. Kami semua heran. Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan. Kemudian dia bertanya lagi, beritahukan aku tentang iman. Lalu beliau bersabda, engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir. Dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Kemudian orang tersebut berkata, Anda benar. Kemudian dia bertanya lagi, beritahukan aku tentang ihsan. Lalu beliau bersabda baginda Rasul, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka dia yang melihat engkau. Kemudian orang tersebut berkata, beritahukan aku tentang hari kiamat atau kapan kejadian hari kiamat itu. Baginda Rasul bersabda, yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Lalu orang tersebut berkata, beritahukan aku tentang tanda-tandanya. Beliau bersabda, jika seorang hamba melahirkan tuannya, dan jika engkau melihat seorang bertelanjang kaki dan dada, miskin dan penggembala domba, kemudian berlomba-lomba meninggikan bangunannya. Kemudian orang itu berlalu dan aku berdiam sebentar. Kemudian baginda Rasul bertanya, tahukah engkau siapa yang bertanya? Aku berkata, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Beliau bersabda, dia adalah Jibril yang datang kepada kalian dengan maksud mengajarkan agama kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ayah bunda yang dimuliakan Allah, ada beberapa faidah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Di antaranya, yakni disunnahkan untuk memperhatikan kondisi pakaian, kebersihan, dan memperindah penampilan khususnya jika menghadapi ulama. Disunnahkan memakai pakaian yang bersih, memakai minyak wangi ketika masuk masjid, menghadiri majelis ilmu, dan sopan santun ketika berhadapan dengan para ulama. Sesungguhnya Jibril alaihissalam datang sebagai guru yang mengajar manusia dengan penampilan dan tutur katanya. Pelajaran selanjutnya, jika seseorang yang ditanya tentang sesuatu, maka tidak ada celah, tidak ada aib baginya untuk berkata, saya tidak tahu. Ya. Dan hal tersebut tidak mengurangi kedudukannya. Ketika dia ditanya, lalu dia tidak mengetahuinya, maka tidak mengapa ketika dia menjawab, saya tidak tahu. Selanjutnya, Islam menurut bahasa adalah tunduk dan berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Sedangkan menurut syariat, Islam adalah agama yang ditegakkan di atas 5 pondasi, yaitu bersaksi, syahadat, bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Mendirikan sholat pada waktunya dengan menyempurnakan seluruh syarat dan rukunnya, melaksanakan seluruh sunnah dan adabnya, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan haji ke Baitullah sekali seumur hidup bagi orang yang mampu,
yakni mampu menempuh perjalanan dengan memiliki bekal, kendaraan, dan memenuhi kebutuhan keluarga yang ditinggalkan. Adapun iman, menurut bahasa artinya adalah yakin. Sedangkan menurut syariat, iman adalah keyakinan yang kokoh akan keberadaan Allah sebagai pencipta dan bahwa dialah satu-satunya zat yang berhak disembah atau diibadahi. Membenarkan adanya makhluk Allah berupa para malaikat. Mereka adalah makhluk yang dimuliakan. Mereka tidak bermaksiat kepada Allah dan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Allah ciptakan mereka dari cahaya. Mereka tidak makan, tidak disifati dengan laki-laki atau perempuan, dan tidak mempunyai keturunan. Iman dan yakin serta membenarkan kitab-kitab samawi yang diturunkan Allah yang berisikan syariatnya sebelum diubah oleh tangan-tangan jahat manusia. Iman juga artinya membenarkan para rasul yang dipilih Allah untuk memberikan petunjuk bagi manusia ke jalan yang benar. Ya. Diturunkan kepada mereka kitab samawi dan yakin dan percaya bahwa para rasul adalah orang-orang yang maksum, orang-orang yang terpelihara dari dosa. Iman artinya membenarkan adanya hari akhir. Pada hari itu Allah bangkitkan seluruh manusia dari alam kubur, menghisap seluruh amal mereka. Jika baik dibalas dengan kebaikan dan jika buruk dibalas dengan siksanya. Iman juga berarti membenarkan bahwa semua yang terjadi di alam ini adalah karena takdir dan kehendak Allah demi hikmah yang diketahuinya. Inilah rukun iman. Siapa saja yang yakin maka ia akan selamat, dan siapa saja yang menentang maka ia akan merugi. Hadirin sekalian, Islam dan iman adalah dua hakikat yang berbeda. Dan ini adalah kaidah dasar dalam setiap nama yang berbeda. Namun, ada kalanya syariat memperluasnya dengan menyebutkan salah satunya untuk menunjukkan keduanya. Tak ada iman tanpa Islam. Dan tak ada artinya Islam tanpa iman. Dan keduanya saling berkaitan erat. Karena iman itu mesti ada dalam hati dan amal yang dikerjakan oleh anggota badan. Pelajaran selanjutnya yaitu tentang ihsan. Ihsan adalah ikhlas, berbuat sebaik mungkin, yakni mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah dengan menyempurnakan pelaksanaannya, seakan-akan kita melihat Allah saat beribadah. Pelajaran selanjutnya yaitu hadis ini memberikan informasi tentang terjadinya hari kiamat, yang mana waktunya hanya Allah yang tahu. Tak ada satupun makhluk yang mengetahuinya, baik dari para malaikat maupun para nabi. Baginda Rasul menjelaskan sebagian tanda-tanda hari kiamat yang akan terjadi sebelumnya dan yang menunjukkan sudah dekatnya waktu kiamat. Di antaranya, rusaknya zaman dan merosotnya akhlak. Di mana banyak anak yang durhaka kepada orang tuanya. Mereka memperlakukan keduanya bagaikan seorang tuan memperlakukan budaknya. Di antara tanda-tanda hari kiamat lain, yaitu melimpahnya harta di tangan manusia, merebaknya kemewahan yang berlebihan, orang-orang bangga dengan bangunan, banyak kesenangan dan sarana kehidupan. Dan pelajaran terakhir yang dapat kita dapatkan dalam hadis ini, yaitu bahwasanya seorang muslim akan bertanya tentang sesuatu yang bermanfaat, baik bagi kehidupan dunia maupun untuk kehidupan akhirat, serta tidak menanyakan hal-hal yang tidak bermanfaat. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, ini adalah pelajaran yang dapat kita dapatkan di hadis mengenai iman, Islam, dan ihsan. Semoga kajian kali ini bermanfaat buat kita semua, dan akhirul kalam, saya akhiri sesi kita hari ini. Sampai jumpa di sesi-sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.